Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada para tamu undangan yang telah menyempatkan hadir untuk pada malam hari ini dan pengunjung yang wah banyak sekali ya yang datang pada malam hari ini. Eh, pada malam hari ini kita sedang menyelenggarakan acara peta kota yang ke-8 sebagai bentuk dari Histria untuk memetakan pada kali ini untuk memetakan ruang-ruang kreatif yang seringkali mendukung dalam acara-acara Histeria. Nah, mungkin garis besar sedikit aja bahwa peta kota itu berkomitmen untuk memetakan yang tadi ku bilang ruang kreatif yang tempat nongkrong, hub, dan serta lokasi-lokasi yang sedang menjadi tren di anak muda gitu. Nah, melalui pemetaan ini peta kota itu bertujuan untuk mengidentifikasi dan sekaligus lah mempromosikan titik-titik menarik di kota Semarang yang sudah berjejaring dengan history itu sendiri. Nah, untuk peta kota tidak hanya sekedar menjadi panduan bagi penggiat seni kaum muda, tapi untuk khalayak umum secara luas, untuk menggunakannya secara luas begitu, atau inklusif. Nah, uh, hal ini menjadi penting bagi Histria karena Histria melihat ekosistem dalam ruang-ruang kreatif itu perlu untuk dimajukan karena dikarenakan Histria melihat keterbatasan ruang di Kota Semarang dalam uh, melakukan kesenian gitu. Dari Mas Wicak sendiri bagaimana sih seorang pelaku seni itu membutuhkan ruang berekspresi gitu, khususnya gitu. Hal-hal apa gitu yang bisa mendukung, oh aku tuh butuh ruang ekspresi itu sebenarnya seperti ini gitu. Oke, kalau aku sendiri sih lebih bahasnya kalau yang pelaku seni itu kan besar ya, seniman untuk melakukan seni itu kayaknya aku di ranah itu tapi belum yang sebesar itu. Jadi aku bahasnya tentang mahasiswa seni aja. Yang mana misal kalau dari kami sendiri ada agenda rutinan di mana ada pameran angkatan atau emang pameran yang apa namanya berkelanjutan. Kayak misal kalau di Seni Rupa UNES itu ada Guyup Rupa dan lain-lain gitu. Jadi kalau aku sendiri sih ya balik lagi gitu kan, gimana itu bisa menyesuaikan kami sebagai apa namanya seni rupawan gitu kan, untuk bisa ngelihat misal gimana tempat displaynya gitu kan. Kalau kalau aku sendiri ya misal display tata lampu, misal kalau mau ada apa namanya live music gitu kan, ada panggung yang ideal, ada tempat yang ideal untuk bisa melakukan aktivasi di situ gitu kan. Nah, ya kalau aku sendiri sih lebih ke arah sana gitu kan, dan emang kalau banyaknya dari kami sebagai mahasiswa kan semangatnya emang semangat yang komunal gitu kan, semangat yang bersama-sama, jadi ya eh, butuh ruang yang cukup lumayan besar gitu untuk bisa berkegiatan selain misal bisa pameran, bisa live music gitu kan, adain workshop atau apapun itu sih kalau dari aku. Tapi juga yang ingin tanyakan juga soal apakah hanya apa ya, apakah hanya tempat yang dipandang oleh eh, mahasiswa seni, misalkan dari Mas Wicak sendiri mahasiswa seni gitu kan, pernah nggak sih kayak terpikir dengan aku di pameran ini mungkin orang yang menonton orangnya semacam ini misalkan gitu, dengan aku di tempat yang sekelas ini mungkin aku akan ditonton oleh orang-orang yang seperti ini gitu. Sebagai orang yang tadi mahasiswa seni atau penggiat seni gitu, pernah nggak sih terpikirkan atau terlintas di pikiran teman-teman gitu, dengan memandang bahwa apa ya, soal akses yang bukan hanya bagi si pelaku seni di tempat panggung tapi juga bagi akses penonton yang tentu yang kita inginkan kan semua orang bisa mendapatkan hak yang sama ya dalam penontonan gitu. Nah, kalau dari Mas Wicak sendiri juga pernah nggak sih terpikirkan hingga hingga sana gitu? Iya, jadi kalau aku sendiri kan emang eh, selain jadi pelaku dan juga apa namanya yang emang bikin acaranya juga, kita juga sebagai audiens dan juga apa pengamat gitu kan, untuk misal kita datang di tempat-tempat yang apa namanya menarik gitu untuk bisa dilihat gitu kan. Kita misal ada acara di sana dan kita mengamati gitu kan. Sebetulnya yang justru buatku penting adalah jejaring dari tempat itu sendiri gitu. Misalkan kayak apa namanya, ini ada insight baru sih yang aku lihat dari misal aku sekedar berpameran sebagai mahasiswa seni rupa dan juga sebagai apa orang yang melakukan acara di Peka Kota Institute gitu kan. Nah dua dua itu
dari pemilihan tempat, dari pemilihan tema dan lain-lain itu mendatangkan dua audiens yang berbeda gitu loh. Dan temanku sendiri pun sering ngomong gitu kan, kok bisa ya di tempat-tempatmu yang datang itu nggak sesuai kayak yang kupikirin. Maksudnya biasanya misal acara seni rupa itu yang datang anak-anak seni rupa doang yang pakai kaos dan lain-lain. Tiba-tiba kok aku datang ke kolegatif itu bapak-bapak yang apa pakaiannya rapi, ada yang bawa anak dan lain-lain. Nah kayak gitu juga kan menurutku bagian dari itu jejaring dari tempat yang kita pilih juga. Misal kita lihat Kolabox itu kan ada Pindrikan Market dan lain-lain. Jadi kayak aktivasi-aktivasi yang dilakuin juga kayaknya punya pengaruh gitu dari tempat yang kita pilih juga. Kalau aku sih itu. Oke. Kalau dari Mbak Dewi sendiri juga yang kemarin melakukan acara di tempat-tempat ruang alternatif gitu yang kita lakukan, eh, selain pernah terpintas pikiran seperti itu juga pendapat dari Mbak Dewi sendiri itu sebagai orang yang ya Pak Kota kan banyak melakukan riset-riset sosial ya seperti itu ya. Nah itu juga termasuk dalam kajian nggak sih pada teman-teman bahwa memandang penonton tidak hanya memandang atau kita bilang oriented money lah gitu, tidak hanya menarik khalayak umum yang untuk membeli merchandise lah atau apalah gitu produk-produk yang dijualkan gitu, tidak hanya sekadar itu tapi juga untuk menarik semua orang untuk bisa menonton di tempat yang sama dengan kedudukan yang sama gitu misalnya. Kalau banyak melakukan riset-riset sosial sebenarnya nggak banyak juga ya. Kebetulan aja emang jurusannya soshum gitu kan. Jadi yang ditanyakan apa poinnya? Sebenarnya hampir sama dengan Mas Wica gitu soal pernah terpikirkan atau tidak gitu bahwa memandang penonton itu juga penting gitu, bahwa kita tahu kan di masyarakat sendiri kan walaupun tidak terlihat gitu ya tapi kan kelas-kelas itu kan ada gitu ya, baik yang kelas bawah, menengah ataupun atas yang dia tuh punya pasar masing-masing tentu. Ya kalau kita mau mengincar uang ya bikin aja di pasar atas gitu kan, yang pasti mereka lebih punya duit gitu. Nah tapi kan juga itu juga pasti yang menonton di tempat itu juga nggak jadi banyak orang kan mungkin semakin ke atas kan semakin dikit gitu kita pikirnya. Nah sedangkan kita yang ingin mengangkat soal inklusivitas gitu kan yang untuk bisa dilihat banyak orang yang tidak memandang orang itu dengan latar belakang yang hal-hal seperti itu. Nah itu pernah nggak gitu ada pembahasan sebelum-sebelumnya seperti itu atau ada terpikirkan dari Mbak Dewi sendiri atau tidak gitu? Kalau selama ini kebetulan tuh beberapa waktu lalu kan sempat untuk melakukan ya riset. Ini masalahnya belum rilis ya, jadi dan apa ya kayak melihat aku sendiri aku pribadi aku bukan pelaku seni, aku cuma ya suka lah ke acara seni khususnya nonton teater atau segala macam. Cuma nggak sering kalau di Semarang. Aku melihat sebenarnya teman-teman seniman itu apa ya? Kalau pertama kalau misalkan kita ngomongin soal audiens itu pasti tadi yang disampaikan Wicak soal pemilihan tempat, pemilihan tema itu sangat-sangat berpengaruh ke audiens yang datang. Dan itu juga hubungannya sama sebenarnya mau ngapain sih kita di acara ini? Apakah kita tadi kalau misalkan Denny nyebut apakah mau money oriented kah atau enggak kayak gitu. Dan kemudian apa ya kalau kedua kalau aku melihat dari teman-teman seniman sendiri aku nggak tahu ya kalau teman-teman seniman yang lain tapi kalau selama ini aku beberapa waktu terakhir ini aku gabung di Histeria gitu dan melihat kayaknya kok teman-teman tuh sebenarnya memang ya yang penting tuh berkarya gitu loh, ngerti gak sih kayak urusan materi dan lain-lain tuh urusan nanti gitu dipikir aja sambil jalan nggak usah itu tuh kayak beberapa waktu lalu sempat ngobrol juga sama Pak Ton Teater Lingkar. Beliau tuh bilang gitu kalau misalkan selama mereka pentas, selama menjalani kegiatan-kegiatan kesenian itu ya mereka nggak pernah kemudian nunggu duit ada gitu loh. Kalau misalkan nggak ada duit ya udah kita patungan terus ya udah bikin acara gitu loh, nggak usah nunggu-nunggu misalkan bantuan pemerintah atau segala macam. Tapi kemudian kalau kayak gitu jadinya kayak seniman-seniman ini kok kayaknya terlalu mandiri ya dalam artian
harusnya kan seniman-seniman itu juga punya apa ya? Punya hak untuk kemudian mendapatkan bantuan dari pemerintah juga gitu. Kalau misalkan kita ngomong fasilitas dan segala macam, kalau tadi disinggung soal TBRS kah atau apa, itu kan biayanya juga mahal gitu kalau misalkan diakses teman-teman seniman. Sedangkan mereka juga perlu ruang untuk tadi gitu loh, mendatangkan audiens. Kalau misalkan ya emang alternatifnya ya ruang-ruang yang ini gitu, yang mungkin kalau misalkan kita ngomongin ideal atau enggak, ya aku nggak yakin sih kalau misalkan itu udah ideal untuk teman-teman yang butuh perlengkapan yang mungkin apa ya besar dan segala macam ya. Itu mungkin Wicak yang lebih tahu soal idealnya ruang seni itu seperti apa gitu. Aku kan nggak tahu. Cuma aku melihatnya ya itu tadi sih, kayak ya memang teman-teman seniman itu ya tadi kayak mandiri banget lah, kayak yang nggak yang money oriented atau gimana gitu. Oke, ini kan ada pembahasan soal berarti keberpihakan dari aktor dari pemerintah sendiri, dari masyarakat sendiri dan pelaku seni itu sendiri ya. Nah, akhir-akhir ini kan memang sudah banyak ya kita ngelihat soal insentif-insentif yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya di tingkat atas gitu. Baik mungkin dari Wica sebagai mahasiswa juga merasakan gitu. Saya juga mahasiswa gitu ya, merasakan banyak ruang-ruang yang dibuka oleh Kemendikbud gitu ya untuk kita melakukan berbagai hal gitu. Nah, tapi kan dalam konteks seni itu juga yang kita ketahui bahwa insentif itu ada gitu kan, insentif-insentif untuk kita melakukan ekspresi itu ada. Tapi yang kita tahu bahwa ruang ekspresi seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Dewi, dia ada, tapi aksesnya itu yang sulit untuk dilakukan untuk semua pelaku seni gitu. Tidak semua pelaku seni dapat menyewa atau apapun lah itu bahasanya dalam menggunakan akses tersebut gitu. Nah, aku ingin bertanya soal bagaimana sih ya kalau aku ya sebagai mahasiswa melihat seperti itu ya cukup tidak baik ya, cuman dari teman-teman gitu ya, sebagai dalam konteks sosial kita melihat pemerintah yang juga memiliki pandangan yang berbeda ya antara tingkatnya atas, bawah dan sebagainya gitu ya soal melihat kesenian gitu. Nah, dalam konteks-konteks kayak gini kan kita perlu lebih kritis melihat ya, makanya peta kota ini diciptakan kita buat jejaring ruang alternatif gitu, ya kan. Nah, mungkin ini lebih ke Mas Arya sih. Mas Arya Mas Arya melihat kontestasi dari penggunaan ruang pada konteks kesenian tuh gimana ini Mas? Kita ngelihat ternyata keaksesan dalam penggunaan ruang-ruang kesenian yang seharusnya itu dapat diakses oleh semua orang gitu, tidak hanya kesenian mungkin ya, yang itu juga dibuat oleh ya pajak-pajak kita lah gitu ya Mas ya, Mas Arya. Bagaimana Mas Arya tanggapannya Mas Arya? Oke, mungkin saya akan berbicara dari perspektif sosiologi karena saya kebetulan, ya bukan kebetulan sih, karena saya memang belajar sosiologi, jurusan saya sosiologi. Ada buku yang cukup krusial dalam urban planning gitu. Kalau kita mungkin kalian sudah pernah mendengar penulis Jane Jacobs, bukunya soal The Death and Life of Great American Cities gitu. Pokok dari buku itu adalah kota yang ideal adalah kota yang diciptakan oleh semua orang. Itu. Jadi kemudian bahwa ruang ekspresi itu sendiri kemudian kalau hanya digunakan oleh segelintir orang, terus kemudian hanya orang-orang yang punya duit yang bisa make, kemudian exposure itu cuma didapatkan oleh orang-orang yang berduit, itu berarti ekspresi dalam kota ini tidak diciptakan oleh semua orang. Nah, menurut saya ini sangat thought provoking gitu, sangat
sangat penting memang dalam eh, untuk pengembangan kota. Jadi dalam konteks sosial kita pasti akan berbicara soal kelas seperti yang tadi Mas Denny katakan gitu. Kelas-kelas sosial tuh ya ada orang-orang yang dari kalangan atas yang bisa mengakses ruang-ruang ekspresi, tidak harus ruang ekspresi, semua ruang yang bisa kita katakan mahal atau bisa katakan eksklusif. Kemudian kalangan bawah hanya bisa ya mungkin buat pakai ruang tuh cuma pas Car Free Day gitu misalnya, atau di taman-taman di kota gitu. Jadi kan ada yang namanya kesenjangan gitu dari jarak yang atas dan bawah gitu. Nah, menurut saya intinya itu sih, karena perspektif sosial tuh dalam konteks ruang ekspresi itu harusnya jadi yang sentral, jadi yang paling berpengaruh gitu untuk kemudian pemerintah untuk memberikan insentif-insentif gitu misalnya, atau juga memberikan ruang ekspresi yang lebih inklusif lagi, seperti itu sih contohnya. Oke, itu kan kalau kita ngelihatnya apa ya, secara kalau aku bilang secara kasar, cuman gimana yang kita tahu kan pasti dalam pembuatan-pembuatan panggung gitu ya, dalam pembuatan-pembuatan ruang aktivitas itu kan pasti juga ada harus yang dibayar, hal yang dibayar gitu kan. Kan nggak mungkin dia berjalan tanpa sumber daya gitu. Nah, dari Mas Arya sendiri bagaimana melihat dalam konteks mutual kita gitu? Kan kita juga dalam yang berjejaring di dalam sini kan juga ada kafe, juga ada banyak lah di sini ya. Contoh-contoh yang tadi udah kita sebutkan gitu ya. Nah, itu gimana? Kan memang kita tidak bisa secara sekaligus melihat bahwa ya udah kita menggunakan tapi secara gratis, secara bebas. Kan dia bukan seperti taman raya, taman hijau yang ada di tengah perkotaan yang itu juga butuh maintenance kan. Nah, itu bagaimana Mas Arya melihat bahwa antara si maintenance dari si ruang yang harus dilakukan dengan kita yang ingin melakukan dengan akses yang lebih mudah gitu. Oke, sebagai itu kan soal maintenance, berarti kan itu pasti ada dananya sendiri, dan itu pasti datang dari yang punya misalnya ruang ekspresi itu. Kalau kita ngomongin ruang ekspresi yang dimiliki oleh pemerintah atau dinas-dinas lokal gitu misalnya, pasti dananya ya yang mengurus juga dari dinas, mungkin dinas lingkungan hidup gitu misalnya, dari itu untuk mengurus taman-taman kota misalnya itu. Nah, bagaimana sebenarnya pertanyaannya soal lebih ke dana dari maintenance-nya itu atau gimana pastinya tuh? Gimana ngelihat bahwa apa sesuatu yang harus kita lakukan itu pasti juga ada sumber daya yang harus dilakuin kan gitu, harus ada yang kita bayar gitu. Misalkan dengan adanya tadi ada eksklusivitas gitu pada ruang-ruang yang besar yang mungkin bisa dari Mas Wicca mungkin ributnya yang lebih ideal gitu ya untuk melakukan praktik seni gitu, itu gimana gitu. Kita kan juga ngelihat bahwa itu oh iya memang mahal ya karena kan menggunakan maintenance yang besar juga gitu, tapi kita sebagai orang yang seharusnya punya hak untuk menggunakan akses tersebut dengan mudah, tapi kan kita juga tidak bisa melihat kayak tembok itu gimana nih maintenance-nya mahal, apakah kita harus mengiyakan gitu dengan kata alasan-alasan gitu ya pada pengelola-pengelola yang ya ini kan maintenance-nya mahal, berarti kamu juga harus nyewanya mahal, padahal itu kan juga hak kita sebagai orang yang berwarga negara Indonesia gitu dalam bangunan-bangunan di pemerintahan. Oke. Jadi gagasan utamanya adalah apakah seharusnya semahal itu ya, kira-kira bisa begitu. Nah, kalau kita melihat konteks seperti itu, soal apakah seharusnya harga yang kita bayarkan untuk berekspresi di situ tuh segitu tuh sebenarnya cukup
pasti itu kita akan membahas soal ekonomi ya. Soal ekonomi, kenapa mereka punya pegawai yang harus digaji, ada tagihan listrik yang harus dibayar, ada pekerja pekerja kebersihan yang harus dikasih makan seperti itu. Jadi tapi kemudian ada ada nominal yang di luar itu semua gitu. Nominal untuk pemasukan yang pastinya itu masuk ke kantong mereka gitu. Nah, menurut saya peran pemerintah itu seharusnya di sini. Jadi kalau saya ingin memberikan contoh yang ideal itu tempat-tempat terutama yang dimiliki pemerintah gitu ya, itu seharusnya membebaskan atau setidaknya ada pendaftar, semisal untuk ada kuota gitu, terus kemudian mendaftar, ada antrian gitu. Nah itu tuh untuk penggunaannya sebenarnya gratis. Misalnya seperti itu, misalnya penggunanya nggak usah bayar sewa, mungkin hanya bayar listrik atau bayar kebersihan kayak gitu-gitu. Jadi adanya harga sewa yang kadang-kadang tidak masuk akal gitu karena pasarnya gini ngomong ini letaknya strategis deket pusat kota gitu-gitu kan, itu sebenarnya pola pikir yang salah menurut saya, karena tidak seharusnya ruang ekspresi itu dikomodifikasikan gitu. Ya kira-kira jawaban kasarnya seperti itu sih Mas Denny. Oke, kalau dari Mas Arya kan dari perspektif sosialnya seperti itu ya, tapi kan mungkin kalau dari Mas Wicak sendiri bagaimana sebagai orang yang melakukan praktik seni itu sendiri gitu ya, melihat keeksklusivitas pada ruang-ruang yang ada terutama di kota Semarang gitu. Kan tentu mungkin Mas Wicak pernah melakukan pameran-pameran di luar gitu ya, di luar konteks kampus gitu. Pernah merasakan kayak ingin menggunakan ruang itu gitu ya, melihat udah merencanakan dengan teman-teman ingin ke situ gitu misalkan, tapi ternyata ketika sudah melaluinya ternyata alot gitu dengan berbagai hal, mungkin dari kebiayaan dan persetujuan atau sebagaimana lah gitu. Ada atau tidak pernah merasakan seperti itu? Ya pastinya kalau saya sendiri sih sering gitu kan untuk berurusan dengan kayak hal-hal yang birokratis gitu kan. Nah tapi balik lagi tadi aku setuju sama Mas Arya, misal harga sewa yang mahal, tapi gimana sih cara kita mengelola untuk itu terlihat sebagai gantinya kita pakai ruang itu ya kita harus membayar beberapa kayak misal listrik kayak gitu-gitu kan, tentang apa sih namanya maintenance gitu kan. Tapi menariknya tadi Mas Arya juga bilang tentang kota yang ideal adalah kota yang dibangun oleh semua orang gitu kan, dan saya rasa pakar kota juga percaya hal itu dan menjadikan itu untuk landasan gitu untuk kami berkegiatan. Nah menariknya tadi juga Mas Arya bilang berarti ini nggak dibangun oleh semua orang gitu. Kalau ruang ekosistem dan ruang berekspresi aja minim gitu di sini, berarti kan itu kota yang nggak dibangun semua orang gitu kan. Nah saya rasa itu selini sama peta kota ini gitu. Untuk histeria itu kan jejaringnya juga nggak sekedar hanya para seniman, tapi juga mungkin para politisi dan lain-lain. Nah kegiatan-kegiatan yang dimaksud Mbak Dewi tadi yang tentang kemandirian seniman atau kayak kita penggerak-penggerak komunitas gitu kan. Nah ini bisa jadi contoh untuk ngasih referensi gitu untuk mereka yang mungkin punya pemangku jabatan gitu, untuk bisa melihat oh iya ya ternyata konsep kota ideal dari para pelaku seni itu seperti ini loh. Jadi mereka bisa punya referensi, dan peta kota ini menurutku menunjang itu gitu untuk ngasih mereka ngasih konsep gitu. Oh ternyata yang diinginkan para pelaku seni itu seperti itu. Kayak gitu sih kalau dari saya. Oke, di samping tadi kan di awal mulai kan aku juga ngomong soal pertemuan ya di dalam kita melakukan pameran atau acara-acara yang pernah dilakukan oleh teman-teman itu sendiri juga ya. Dari teman-teman sendiri itu juga ngelihat atau tidak soal bahwa pertemuan itu
penting, tapi dia juga bukan hanya ada gitu, tapi dia juga ada efek atau dampak rasa kepada teman-teman yang ikut berkumpul gitu. Dengan bertambahnya tempat ruang-ruang yang lebih inklusif gitu, yang bisa dilalui oleh banyak orang, menurut teman-teman sendiri itu sendiri akan berdampak ke masyarakat yang lebih luas atau tidak gitu. Nah mungkin ini bisa ke Mas Wicak lagi mungkin kalau mau jawab. Ya itu tadi, kalau ekosistem atau ruangnya ada dan emang bisa diaktifasi dan digunakan, selanjutnya kan berarti ekosistem seninya juga berjalan gitu untuk bisa sustain dan lain-lain. Nah, kalau tadi kita bahas tentang apa sih namanya, pemberlakuan apa, misal dana, orientasinya tentang dana gitu kan. Nah, aku rasa kalau misal swasta itu sah-sah aja, tapi kalau misal itu milik pemerintah dan lain-lain, kayaknya nggak semua yang harus dibangun itu juga harus menghasilkan kembali gitu ke mereka gitu kan. Karena ini juga fasilitas yang memang perlu kita punya dan perlu kita berdayakan gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu. Oke, kalau dari Mbak Dewi sendiri yang kan dalam konteks mutual gitu, yang melakukan acara di tempat-tempat swasta juga kan, Mbak Dewi gitu, melihat bahwa eh, pada akhirnya tidak bisa menggunakan ruang-ruang yang seharusnya punya hak akses untuk melakukan di situ, dan harus menggunakan ruang-ruang alternatif gitu dengan sebab-sebab yang sebelumnya pernah kita ngomong tadi, itu gimana dari Mbak Dewi melihatnya? Aku mungkin nggak bisa bicara yang terlalu jauh ya, karena aku juga baru waktu-waktu terakhir ini kemudian kan menyelenggarakan acara gitu. Eh, Kebetulan secara tidak sengaja, ini mungkin akan melebar sedikit sih. Eh, Tadi pagi kan abis baca-baca arsip koran kebetulan di Suara Merdeka. Aku tuh menemukan, secara kebetulan tuh menemukan eh, berita di tahun 2003 itu apa ya? Itu tuh soal pameran atau apa ya? Pameran, oh aku nyatet bentar. Pameran Semarang Kurung Buka. Jadi itu fokusnya tuh di seni kontemporer gitu. Dan tahun 2003 ini isunya adalah soal gimana kemudian di Semarang itu ruang-ruang ekspresi itu sangat minim, padahal pelakunya itu banyak. Dan melihat itu masih jadi bahasan di tahun sekarang, tahun 2024. Kok kayaknya masalah-masalah ini tuh nggak terselesaikan ya? Kok kayak lama banget, berarti kan udah kayak 10 tahun lebih gitu loh, maksudnya ini tuh jadi masalah gitu kan. Dan kemudian kalau misalkan, oh 20 tahun ya? Oh iya 20 tahun, sorry. Banyak, lama banget loh itu. Iya seumur Histeria. Kemudian kalau misalkan Wicak tadi bilang kayak harusnya tempat-tempat yang punya pemerintah ini ya digratisin aja gitu ya, maksudnya kayak ya kayak kita ngapain sih bayar mahal-mahal gitu loh, maksudnya kayak ya kan pemerintah yang menyediakan, harusnya kalau misalkan swasta wajar gitu. Tapi kemudian yang jadi mungkin masalah adalah kemudian mereka ini kan juga apa ya, tadi kayak kita harus bayar retribusi untuk pajak dan segala macam gitu. Dan apa ya, kayak ini mungkin jadi otokritik untuk para seniman juga gitu, maksudnya kayak kalau misalkan untuk mau ngakses tempat-tempat yang disediakan pemerintah, biasanya kan urusan birokratisnya akan lebih rumit daripada kalau kita ke swasta mungkin. Dan itu biasanya yang kemudian kalau teman-teman seniman itu udah males duluan, kayak alah ya Allah ngapoto iki, kayak mendingan ya di tempat yang udah ada aja, kayak daripada kita apa ya, ngurus urusan administratif yang segala tetek bengek segala macam yang sangat-sangat ribet, dan itu yang belum terbiasa di kalangan para seniman gitu. Dan kemudian yang jadi masalah juga adalah sebenarnya mungkin ini nyambung juga di terkait kenapa masalah ini dari tahun 2003, dari tahun 2000-an awal sampai sekarang masih jadi masalah gitu loh terkait ruang ini. Kayak kita tuh sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin pemerintah, sebenarnya kita tuh nggak bisa nyalahin pemerintah secara sepihak juga kan. Maksudnya kayak untuk
kemudian kita ngomongin si pemerintah ini, kemudian kita mengkritik pemerintah ini, harusnya kan juga ya seniman ini udah berkoar-koar, tapi kalau berkoar-koar doang tapi nggak ada ruang dialog tadi, ya buat apa? Maksudnya kayak kita ngomong secara sepihak doang nih, kayak misalkan aku lagi kesel nih sama Wicak gitu kan misalkan, terus aku ngomonginnya ke Arya misalkan, si Wicak nggak tahu dong, ya Wicak gimana mau menyelesaikan masalah denganku kayak gitu loh, ibaratnya kayak kalau misalkan mau menyelesaikan itu ya udah ngomong langsung lah, kayak kita omongin masalahnya, kamu ini seniman butuh apa, terus dari pemerintah bisa apa kayak gitu loh, kayak enggak yang jadinya kalau misalkan senimannya juga udahlah ngomongnya di belakang doang, terus si pemerintahnya ini juga nggak ada kemudian inisiatif untuk apa ya, kemudian membuka ruang diskusi, ruang dialog, ya masa itu nggak akan pernah selesai. Makanya kemudian kayak kehadiran mungkin histeria, mungkin juga pihak-pihak lain yang jadi kayak apa ya, penghubung lah, jembatan di antara seniman dengan si pemerintah ini untuk kemudian membuka ruang-ruang dialog yang kayak sekiranya perlu gitu loh untuk ya tadi menampung gagasan dan tadi seniman itu butuh apa sih, kayak jadinya si pemerintah ini nggak cuma yang ngasih nih ku kasih ini, sedangkan itu mungkin aja nggak sesuai dengan apa yang si seniman ini butuhkan kayak gitu loh, itu sih mungkin. Oke, sebenarnya agak menarik ya bagi saya. Ya karena sebenarnya permasalahan-permasalahan seperti ini kan sering kita jumpai ya di luar ya. Aku juga sama Mas Arya itu juga pernah mewawancarai beberapa orang lah yang dia ingin melakukan pemuralan ya pada saat itu ya, pemuralan. Tapi pada saat itu tuh memang begitu alot gitu pada proses-proses birokrasi gitu. Nah mungkin Mas Arya bisa sangat menjelaskan ini bagaimana proses birokrasi yang pada saat itu kita wawancara itu orang-orang pelaku seni yang itu ada di Karanganyar dia itu pada saat itu. Jadi di Karanganyar tuh ada, mereka tuh mau melakukan pemuralan di Stadion 45 pada saat itu. Nah tapi walaupun mereka sudah mendapatkan dukungan dari pihak atas gitu ya, Kemendikbudristek gitu, pada dana-dana yang seperti kita katakan tadi bahwa sebenarnya ada dana insentif yang mendukung kita untuk melakukan kesenian, cuman terkadang ruang-ruang yang ada pun tidak mendukung gitu, tidak sejalan gitu kan. Nah itu juga kita pernah lah melakukan riset-riset kecil-kecilan gitu kepada pelaku-pelaku seni di Solo pada saat itu, dan mereka juga merasa hal yang serupa gitu. Nah mungkin Mas Arya bisa menceritakan pada saat itu gimana soal birokrasi yang cukup alot yang kita lakukan pada saat itu, riset kepada pelaku seni di Solo gitu. Oh, oke. Ini sebenarnya proyek yang sebenarnya baru-baru aja, baru beberapa bulan yang lalu. Ini soal mural wayang beber, kalau kalian mungkin sudah tahu. Jadi intinya mereka itu mengajukan proposal untuk dana Indonesiana, dan itu tuh mereka mengajukan untuk pemuralan di Stadion 45 Karanganyar itu. Nah, dengan kemudian adanya dukungan dari dana Indonesiana, harusnya pemuralannya berjalan lancar ya. Tapi kemudian ketika kita mempertimbangkan beberapa hal lain seperti perizinan dengan dinas-dinas lokal sama yang punya tanah di stadionnya, kemudian ada lagi perlu pembayaran di luar kebutuhan misalnya cacat gitu atau tim untuk membayar artisnya, itu kemudian muncul gitu. Nah, jadi visi utama dari dana Indonesia ini kemudian tidak sinkron dengan atau mungkin kurang pemahaman dari yang dinas yang bawah gitu. Misalnya tingkat kota atau tingkat kabupaten itu nggak tahu ya. Mereka seperti tidak menahu atau mungkin cuek gitu. Saya kurang tahu pastinya, tapi seperti dipersulit gitu. Jadi soal perizinan gitu, karena mereka ini ingin membuat sebuah
karya gitu ya, karya seni deh. Tapi mereka tetap mendapatkan sebuah ya sebenarnya administratif gitu, harus bayar dengan jumlah berapa seperti kalau membuat acara-acara lainnya, tapi kemudian ini disamaratakan, dipukul rata misalnya dengan konser-konser gitu. Nah, padahal acara ini kebudayaan gitu, tidak seperti konser, dan seharusnya kalau menurut saya juga ada keringanan gitulah. Nah, ini jadi nggak tahu ya momok atau gimana, tapi kemudian kalau dari kementeriannya itu tidak sinkron dengan dinas kabupaten atau mungkin atas lagi provinsi itu, kemudian nggak selaras gitu visinya, itu yang terbebani itu pelakunya, pelaku seninya gitu. Jadi kemudian mereka yang harus menanggung dananya, mereka harus membayar, kemudian mereka harus memotong beberapa hal, bahkan untuk makan aja kemudian mereka misalnya dari nasi padang jadi nasi kucing gitu gara-gara ada dana tidak terduga gitu. Ya seperti itu ya kasihan pelaku seninya. Wah, udah didukung, ada UU-nya, kemudian ada programnya yang memang spesifik untuk mendukung mereka berekspresi, kemudian dijegal gitu gampangnya sama ya kita bisa ngomong oknum gitu, tapi oknumnya segedung gitu. Nah, jadi itu permasalahan tersendiri sih dari ruang ekspresi itu. Jadi kemudian kayak ketidakselarasan itu kenapa kok bisa ada dalam sebuah badan negara itu sendiri. Dan menurut saya itu aneh dan masih jadi pertanyaan hingga sekarang. Mungkin aku juga menambahkan karena aku yang pas itu juga ikut riset kecil-kecilan itu ya. Bahkan pada saat itu gitu ya, walaupun udah dapat dana dari yang lebih atas gitu tingkatnya, pemuralan itu tuh sampai harus berhenti gitu. Pemuralan yang dilakukan di ruang publik gitu yang seharusnya udah mendapatkan izin dari awal gitu. Bahkan itu mau dihapus dikarenakan dirasa itu merusak estetika dalam perkotaan gitu. Ya mungkin kita bisa katakan ada yang tidak terima karena tidak dicantumkan lah gitu ya namanya. Tapi ya itu yang sampai sekarang masih terjadi bahwa keaksesan dalam ruang publik ya, dalam berkreasi itu ternyata masih sulit untuk dilakukan gitu kan. Nah, tapi kan hal-hal seperti itu kan yang apa ya, bukan menjadi suatu hambatan sih ya kalau kata Mas Kesit ya, cuman itu menjadi mungkin mereka belum di jalan yang benar, mungkin mereka belum memiliki pemahaman persoalan-persoalan seperti itu. Nah, pemahaman-pemahaman di pemerintahan itu yang apa ya, aku nggak mau bilang akhir-akhir ini, cuman pemahaman pemerintahan yang tidak selaras dengan apa yang ada di bawah gitu ya. Nah, menurut apa ya teman-teman sendiri ya, tadi juga Mbak Dewi kan ngomong kok bisa ya dari 2003 ya hingga 2024 kini, kalau kita berbicara seperti tadi bahwa berarti kan keeksklusivitas itu masih terjadi gitu ya, bahwa ruang-ruang untuk berkreasi itu belum banyak gitu untuk bisa diakses gitu. Dan kalau belum banyak pun dia ada tapi juga sulit untuk diakses gitu kan, eksklusif ya. Nah, mungkin ini ke Mas Arya sih, kenapa sih kan kita juga deket lah dengan persoalan-persoalan ruang dialog ya, sebagai mahasiswa yang sering ya, salah satu cara ada yang melakukan demo, ada yang melakukan berbagai hal gitu, cara pendekatan-pendekatan ke pemerintahan gitu. Tapi kenapa ya salah satunya ruang dialog untuk pembahasan-pembahasan seperti ini tuh masih sulit gitu untuk dilakukan gitu. Oke, soal mahasiswa ke aktivitas gitu ya. Aktivitas soal pembahasannya sendiri berarti ya, diskusi gitu. Sebenarnya diskusi ini kalau dibilang
sulit atau jarang dilakukan, ya ini sangat subjektif ya tapi sebenarnya. Tapi kemudian itu sebenarnya ada, tapi kemudian itu tidak meluas gitu. Diskusi-diskusi ini biasanya hanya dilakukan di kalau yang kita sebut tuh menara. Menara itu maksudnya kampus gitu. Kampus-kampus gitu sebenarnya ada, tapi kemudian yang diskusi itu ya hanya mereka yang di kampus gitu. Mereka berada di echo chamber mereka sendiri gitu. Mereka membicarakan permasalahan yang memang itu permasalahan yang sudah klasik gitu, sudah lama, dan itu hanya terjadi di lingkungan mereka gitu. Nah ini menjadi masalah tersendiri. Kenapa ini tidak meluas, dan kalau gampangnya tuh terperangkap, pembahasan ini terperangkap di kampus itu sendiri dan nggak keluar. Nah, yang jadi masalah itu, menurut saya sih itu ya, karena kemudian memantul ke kampus-kampus, kemudian masalah yang seharusnya bisa kita bahas barengan dengan warga sekitar misalnya, atau dengan dinas terkait, walaupun mereka kemudian udah diundang dalam forum dalam kampus itu, tapi kemudian kalau hanya delegasi gitu kan ada kecil kemungkinannya untuk bisa dibahas dalam forum yang lebih besar gitu. Jadi kalau kita mau membahas sesuatu yang krusial tuh harus formal-formal, harus sampai pindah pulau untuk melaksanakan forum sehingga di hotel-hotel gitu misalnya. Cuma untuk membahas sesuatu yang sebenarnya hampir setiap hari bisa dibahas, dan bahkan bisa dibahas di tempat seperti ini, tempat yang cukup dengan kipas angin, cukup dengan tikar, itu jadi dengan keripik singkong, nah gitu, itu malah jadi ya aneh gitu. Dan itu bahkan tidak langsung menyelesaikan kan, dan itu prosesnya pasti panjang. Nah, iya ini masalah yang sepertinya sudah menubuh, dan kita semua sepertinya sudah menyadari itu. Nah, itu sih masalah utama dari. Oke, ya kalau aku sama Arya mungkin ya di dalam konteks-konteks kampus yang di ranah sosial mungkin memang jarang ya kita membahas bahkan soal kesenian itu sendiri, yang padahal pembahasan-pembahasan kesenian itu tidak lepas dari permasalahan sosial ya. Nah tapi aku juga ingin bertanya, kalau di kita kan nggak pernah ya ada forum-forum yang mempertanyakan seperti itu ya. Nah mungkin kalau di Wicak sendiri sebagai mahasiswa yang seni nih, yang aktif di kampus gitu, pernah nggak sih ada pembahasan-pembahasan soal ruang-ruang kesenian yang terutama di kota Semarang gitu kan, bahwa sulitnya akses itu, pernah nggak ada pembahasan di kampus gitu? Ataupun ya materi dari kampus gitu, pembahasan-pembahasan sosial gitu? Kalau aku sendiri sih kayaknya kalau forum-forum gitu nggak pernah ya, maksudnya. Tapi untuk pembahasan-pembahasan kecil dengan apa namanya, misal beberapa dosen dan lain-lain. Nah menariknya kalau dari aku sendiri, dosenku tuh nekenin gitu kan. Misal kamu itu di Semarang, itu kayaknya emang tetap gini-gini aja karena Semarang tuh kota industri gitu, yang orang tuh serba cepat, perubahannya terlalu cepat, dan emang nggak terfokus kayak misal di Yogyakarta gitu kan. Itu kan apa, ekosistem seninya emang berkembang dengan emang apa ya, dari dulu emang seperti itu gitu kan. Sedangkan kalau di Semarang kayaknya lebih fokusnya ke kota industri, jadi fokus di pemerintahannya lebih ke arah sana. Jadi kalau forum besar sih kalau dari aku enggak. Cuman kalau misal perbincangan-perbincangan kecil dengan dosen iya. Terus aku mau nambahin sih, ternyata kayaknya aku punya referensi gitu untuk apa, ruang-ruang yang bisa mendukung ruang ekspresi semacam kota ini. Itu ada dari pemerintah kalau nggak salah, namanya Semarang Creative Hub. Aku nggak tahu di sini udah dicantumin atau belum. Cuman lumayan sih itu dari pemerintah dan Komekraf kalau nggak salah, dan kayaknya birokrasinya nggak seribet yang ada. Cuman emang ruangnya nggak seideal yang lain gitu. Tapi misal kalau dari aku sendiri yang kayak misal kebutuhannya ada sketsel, ada lampu dan lain-lain, mereka menyediakan itu dan ada panggung. Cuman kalau dibilang ideal sih enggak, karena dia nyampur sama pasar antik, nyampur sama apa, pasar UMKM kalau nggak salah. Jadi ya mungkin itu bisa jadi referensi, dan
eh, ya nanti ini kan berkelanjutan gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke. Eh, tapi kalau bukan permasalahan, tapi kalau soal inklusivitas itu juga pernah ada pembahasan nggak di kampus-kampus kayak gitu? Sebagai mahasiswa yang di prodi seni gitu. Kan aku ngelihat kalau misalkan dari titik yang bawahnya aja apa dari mahasiswanya lah yang mempunyai seharusnya wacana-wacana seperti itu aja tidak punya atensi seperti itu kan kita ngelihat apalagi yang di atasnya gitu ya misalkan kita ya itu subjektivitasku aja sih cuman eh, biasanya kan gitu ya. Nah itu kalau dari mahasiswa lingkunganmu sendiri tuh sering nggak ada sering pembahasan soal permasalahan kita bahwa kesulitannya ruang ekspresi di kota Semarang gitu. Nah, balik lagi kayaknya apa namanya opininya Mbak Dewi mungkin sedikit relevan gitu dengan yang terjadi gitu kan. Kebanyakan misal teman-temanku malah udah males sama hal-hal yang birokratis dan lain-lain. Terus misal aku coba untuk menyentil gitu kan untuk coba edukasi tentang ini tuh emang harusnya kayak gini karena ya apa sih kebijakan publik dan lain-lain. Nah, ketika aku berbicara tentang apa namanya keeksklusifan ruang gitu kan. Waktu itu di D Major sama Mas Tommy. Nah beliau malah negesin kan karena Mas Tommy juga kakak tingkatku. Beliau ya karena emang udah males berurusan dengan hal itu dan emang kayaknya kebanyakan seperti itu gitu kan. Jadi dia mengaktifasi ruang-ruang lain yang kita bisa lihat gitu kan ada di Tampar dan lain-lain itu kan inisiasinya Mas Tommy dan teman-teman gitu. Jadi mereka malah nyiptain ruang baru dengan kemandiriannya masing-masing gitu. Jadi ya kalau kalau dari aku kayaknya opini Mbak Dewi tadi udah lumayan mendekati gitu. Udah males duluan sama hal-hal yang birokratis. Tahu menang soal itu. Mungkin aku mau nanggapin dikit dari Mas Mas Wisnu. Wisnu. Iya, kayak ya Lingkar juga beberapa waktu lalu Pak Tan pernah bilang kalau Lingkar sempat pentas di TBRS itu mereka cuma bayar biaya kebersihan kalau nggak salah. Eh, dan aku sedikit ini terkait. Jadi kami tuh sekarang Histeria sedang menggarap Histeria Max edisi 104 ya Mas ya. 104 terkait pemajuan kebudayaan dan ini nanti mungkin akan dibicarakan di lebih lanjut saat launching zinnya ya. Tapi terkait kalau tadi kemudian Mas Wisnu nyebut ketika disebut Par bilang kalau ruang itu di Semarang ada, cuma ketika ditanya ruangnya mana nggak bisa menyebutkan. Ini nggak usah ngomongin ruang dulu, bahkan terkait pemajuan undang-undang pemajuan kebudayaan itu sendiri, kami kemarin itu melihat dari para birokrat di Semarang ini, bahkan itu juga nggak yang paham-paham banget juga gitu loh terkait regulasi ini. Kayak ini tuh harusnya mereka udah paham duluan gitu loh. Tapi kenapa malah ini nggak paham itu? Bahkan ada beberapa birokrat yang kemudian kami wawancara gitu, jawaban yang diberikan ya tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Dalam artian itu bisa dicari kok di Google, diketik aja itu langsung muncul jawaban semua di Google. Itu bukan jawaban yang emang pure dari pikiran beliau-beliau sendiri ini gitu loh. Itu sih, itu yang sangat disayangkan sih dari birokrat kita sebenarnya. Itu mungkin. Oke, kita masih membuka sesi pertanyaan ataupun session sharing. Mungkin ini ada Mas Kesit. Oke. Oke, aku ingin menanggapi aja tadi pendapatnya Mas Wisnu, terus apa dari Dewi ya, terkait ruang dialog, terus kemudian apa pemahaman tentang birokrasi. Jadi ketika ini kalau menurutku silahkan dikritisi atau dikoreksi jika menurut kalian ada yang kurang benar. Tapi ketika ngomong ruang ekspresi itu kemudian kita akan berbicara tentang ekosistem, gitu loh. Di beberapa seniman dan budayawan konsepsi tentang ruang hidup atau ekosistem seni dan budaya ini ada di alam pikir mereka.
Nah, seperti kasus yang Mas Wisnu tadi katakan ketika mereka bertanya kepada kepala dinas dan kemudian bilang ada, tapi ketika ditanya tidak tahu. Itu berarti konsepsi tentang ruang hidup seni dan budaya itu sendiri itu tidak ada di alam pikir mereka gitu loh. Kalau saya pikir yang terjadi adalah seperti yang tadi Dewi omongkan, kemudian bagaimana kemudian ruang dialog antar para seniman dan budayawan ini bisa tercipta dengan pihak birokrat. Jadi kemudian para seniman dan budayawan yang mempunyai konsepsi tentang ruang hidup atau ekosistem seni dan budaya ini bisa terinfus kepada di alam pikir mereka, karena di alam pikir mereka ini nggak ada gitu loh. Kalau kemudian ada baru bisa kemudian dibicarakan atau kemudian dikonsepsi ulang atau kemudian diwujudkan. Kalau menurutku seperti itu, dan ruang dialog itu harus setara. Jadi kalau tidak setara tidak mungkin bisa kemudian kita bisa menginfus apa yang ada di dalam kepala kita tentang konsepsi ruang hidup itu kepada mereka. Itu kalau tanggapanku. Monggo kalau ada teman yang lain, Mbak Nela. Oke, mungkin menarik ya pembahasan malam ini dan aku kepantik dari beberapa kalimat teman-teman gitu, termasuk mungkin karena aku di Histeria itu lebih banyak in charge di PK Kota dan akhir-akhir ini banyak sekali menggarap kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkaitan dengan aktivasi ruang, kemudian kesenian, kebudayaan gitu metodenya. Dan kemudian mungkin justru karena di sini sebagian besar adalah yang hadir adalah dari seniman, kemudian budayawan sekaligus teman-teman yang masih mahasiswa. Kalau bicara soal ekosistem, menurut pandanganku pribadi, Histeria dan PK Kota itu enggak lagi ada di ranah kita mencari-cari ekosistem. Tapi kita justru menciptakan ekosistem itu sendiri. Itu bisa dilihat implementasinya adalah dengan bagaimana kita kemudian bermain di kampung. Kita justru banyak tidak menggunakan, mungkin kalau standar pameran itu ada di White Cube, kemudian di galeri-galeri besar dengan banyak penonton dan sebagainya, kita udah nggak peduli lagi dengan hal itu. Tentu itu menjadi konsentrasi yang sendiri gitu, tapi kemudian bagaimana kita bisa mengaktifasi ruang yang bentuknya kampung, itu adalah hal yang lain gitu, yang mungkin nggak banyak kolektif atau seniman di Semarang melakukan itu. Nah kemudian tadi menarik juga ketika Mas Kesit gitu ya, bilang bahwa dialog itu justru harus kita ciptakan gitu, dan menurutku dengan PK Kota dan Histeria yang kemudian banyak bermain di dalam kampung, di mana kita juga mempertemukan banyak sekali stakeholder, karena setiap kali kita ada di kampung kita juga punya PK Kota Forum, yang mana itu sebetulnya mewadahi untuk teman-teman bisa berdiskusi secara fleksibel gitu, dan kemudian kita juga melibatkan pentahelix, jadi ada akademisi, pemerintah, kemudian birokrat, warga, dan juga praktisi atau pelaku tertentu gitu. Nah, ya begitulah. Ya, dari dulu apa cerita-cerita sama teman-teman dari teater Getar ya. Tak salah-salah no ya Beb. Dari teater Gema itu ya itu permasalahannya memang ya kasarannya sekarang gini, misalnya nyewa gedung 5 juta gitu. TBRS berapa sekarang? 25 juta. Belum ada lampu. Kapasitas 400, berarti satu penonton itu tiketnya 250.000. Nah, sementara daya jualnya di Semarang untuk teater, menurutku pribadi ya boleh dikritik ya, sangat rendah. Untuk kota sebesar Semarang, teman-teman aja ragu loh buat tiket 50.000. Malang yang kebudayaannya nggak segede Semarang ini, tiket 50.000 ludes loh. Ada apa itu? Sopen lho, iya secara aneh. Yang dialami Semarang ini sama seperti Surabaya. Sama seperti Surabaya. Daya jual masyarakatnya ini minim banget. Lah di Malang kemarin nyoba buat pameran-pameran seni rupa gitu itu ya 35.000 lah tiket masuk. Rame. Ada apa gitu loh, padahal Semarang itu kota besar loh. Solo juga, Solo nggak bisa naik.
Nah kadang-kadang ini kurang dibahas secara detail. Kok daya beli masyarakat kita untuk kesenian itu masih serendah itu. Nah menurutku kalau antar kelompok harus saling berdiskusi, jangan saling mematikan pasar. Karena takutnya ya banyak kelompok-kelompok yang mungkin misalnya udah dapat dana dari pemerintah, membuat pementasan besar, terus tiketnya digratiskan. Lah ini menurutku mematikan pasar. Dan itu tidak mendidik penonton. Dan Semarang memang harus dididik penontonnya. Jangan samakan dengan kita di desa, di Tuban, di Kudus, di Gresik gitu. Di Semarang harus kita tingkatkan lagi sehingga kesenian kemudian juga bisa menghidupi senimannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dari apakah dari teman-teman lain yang apa udah? Apakah ada dari teman-teman lain juga ada yang masih ingin melakukan sharing session gitu atau tidak? Oh, anak teater istri ya. Saya di briefing harus tanya katanya. Waduh, jangan dong, di belakang dong ngomongnya gitu. Sebenarnya nggak kedengeran sih tadi ngomongin apa aja sampai mana, nggak terlalu kedengeran. Cuman dari awal apa ya, tanya gini sih, kalau dulu kan saya pribadi mungkin seperti status WA saya, punya nomor saya, lebih aktif itu memang di teater. Terus udah lama banget ya, maksudnya wes bertahun-tahun yang lalu, dan itu lebih ke teater kampus. Atmosfer teater kampus itu memang dari dulu sampai sekarang, nggak tahu kalau sekarang mungkin ya, tapi kalau dari dulu sejauh saya sekitar 6-7 tahun di teater kampus itu merasa ya kenapa kita lebih nyaman dan merasa aman hidup ataupun menghidupkan teater teater itu ya di kampus gitu, nggak di luar kampus, karena di sana sudah ada ruang yang kita lebih mudah kita akses, meskipun secara ruang fasilitas kita mandiri ya. Cuman memang secara ruang kurang representatif, jelas itu. Karena itu sebenarnya gedung perkuliahan biasa yang disebut ruang teater seperti itu. Dan ya cuma bentuk panggungnya aja, tapi secara akustik itu sebenarnya nggak bagus gitu. Karena apalagi kalau teater dulu kan memang kita nggak pakai clip on dan segala macam, otomatis vokal itu harus nyampe sampai penonton paling belakang. Sedangkan akustiknya itu tidak mendukung untuk hal itu. Sehingga itu kadang benar-benar jadi kendala buat teman-teman, tapi ya piye meneh gitu. Nah, kalau sekarang malah ini kan yang di depan kita kan teman-teman yang baru-baru ya. Maksudnya yang enggak jadul lah. Loh enggak, kan 2012, rentan 2012 sampai 2024 itu harusnya ada perubahan. Harusnya. Itu udah 12 tahun yang lalu kan, atau minimal 5 tahun yang lalu lah. Ketika sedikit-sedikit aku masih ada di kampus gitu. Nah, sekarang itu kondisinya gimana sih? Kalau teman-teman kampus terutama, teman-teman seni enggak cuma teater, itu apakah memang lebih nyaman berkegiatan di kampus dengan alasan yang sama yang saya lontarkan, membuka pameran yo ning kampus we, misal ning UNES yo ono jurusan seni rupa dan segala macam, ning kampus wis difasilitasi ruang itu, lebih mudah diakses, lebih murah, konco-koncone juga sing teko mesti akeh masanya dan segala macam, atau sebenarnya teman-teman itu lebih leluasa di luar gitu untuk sekarang, maksudnya open space kesenian yang dibuka di luar seperti galeri-galeri, ataupun tadi ada Mas Doni ya dari Tanduk Art Space itu juga sering mengadakan pameran dari kerjasama dengan teman-teman seni yang lain, itu semacam itu atau gimana? Kalaupun iya, itu kenapa alasannya? Tadi yang disinggung Mas Lutfi kan
termasuk masa ya. Karena mau nggak mau ya kita perlu dilihat kan. Apalagi kalau misal pameran atau pementasan sing dipameri sapa nek ra ono sing ndelok. Hal-hal semacam itu loh. Itu gimana kalau kondisinya sekarang, atmosfernya sekarang? Dan menurut teman-teman apa pentingnya sih berkegiatan di luar gitu dengan karya-karya yang teman-teman ingin produksi gitu. Kalau di kampus aja cukup, ya ngapain di luar kayak gitu. Itu sih. Jawab ya. Oke Mbak, aku mau jawab sebagai anak baru di kampus. Ngeri. Di kampus Mbaknya. Wes ketok wes lulus. Oke, kalau di kampus sendiri ya sekarang kebetulan aku juga ikut tergabung dalam satu UKM, tapi fokusnya mungkin beda dengan Mbak Titis tadi. Mbak Titis lebih fokus di teater, kalau misalnya aku lebih fokus di musik, wadah musik sastra. Nah, untuk di kampus FIB Undip sendiri, kita lebih sering berkegiatan di kampus ya karena pertama itu gratis, dan di fakultas kami adalah fakultas yang lumayan lumayan gampang gitu perizinannya dibanding dengan fakultas-fakultas lain. Tapi untuk keluar kita masih belum bisa karena mungkin di luar itu ada kendala di biaya ataupun perizinan, ataupun kita masih mempunyai koneksi untuk itu eksklusivitas itu yang tadi dibahas. Tapi di kampus sendiri kami sedang mengusahakan untuk menargetkan masa tidak hanya dari kampus. Kita sudah beberapa kali untuk buat acara yang targetnya adalah orang-orang luar juga gitu. Kita mengenalkan ada apa sih di kampus kita ke orang-orang luar. Jadi gitulah kalau sekarang. Aku mau nambahin. Sebagai Lanjut. anak baru kampus. Ini kan ya tadi dibahas apa soal perubahan ya. Perubahan itu ada terjadi gitu di kampus. Tapi justru mungkin bisa dibilang perubahannya tuh malah menurun gitu loh. Jadi yang dulunya aku dapat cerita dari angkatan-angkatan tua itu di kampus yang masih bisa nginep. Sekarang itu malah ada jam malam gitu di kampus tuh, jadi ya jam 9 udah kelar, udah nggak boleh ada acara apa lagi, udah disuruh ini, bahkan listrik tuh bisa diputus gitu. Gitu-gitu, dan ya ruang teater yang tadi disebutkan itu sekarang udah pure jadi kelas, udah nggak bisa dipakai buat apa-apa lagi, bahkan ya gedung A itu udah nggak bisa dipinjem. Jadi perubahannya ya itu menurun itu sih perubahan itu yang aku mainin. Oh ya, tapi ya ruang-ruang yang lain memang masih ramah dipakai, cuma ya itu jam malam. Ya kurang lebih sebenarnya pendapatnya sama kayak masnya ini ya. Masnya ini. Aku gini deh biar masuk kamera. Maaf ya teman-teman. Ini keluh kesah gitu ya, keluh kesah anak UMS. Jujur sangat-sangat keluh kesah. Kalau misalnya ditanya perbedaannya apa, wah signifikan sekali Mbak. Mungkin kalau yang dikeluhkan dulu di zaman Mbak itu adalah fasilitas yang istilahnya memiliki kualitas yang tidak seperti yang kita harapkan gitu. Nah, bedanya sekarang itu fasilitas itu banyak sebenarnya. Kalau Mbak tahu, sekarang itu di samping fakultas kita itu ada yang namanya art center ya, art center. Keren banget itu kan art center. Cuma sampai detik ini tidak adanya sosialisasi atau informasi terkait bagaimana cara kita mengakses si art center tersebut gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya kan buat apa gitu bangun art center tapi kok nggak disosialisasi gitu cara peminjamannya dan segala macam gitu. Karena kita juga jadi rancu ini, kita tuh harus menyerahkan proposal peminjaman itu ke pihak fakultas atau ke universitas gitu. Yang sampai detik itu jadi pertanyaan gitu. Dan juga yang sama mungkin kayak Mas Ngepki dan tadi juga keluh kesahku adalah fasilitas itu sekarang bertambah tapi kok
apa ya istilahnya dibatasi pemakaiannya gitu. Kayak GSG dan segala macam, gedung serbaguna, kemudian ruang-ruang kelas yang mungkin di zaman Mbak masih bisa dipakai sekarang udah nggak bisa gitu. Jadinya ya istilahnya kita cuma mengandalkan ruang-ruang yang itu-itu aja gitu, crop circle, cukul besar dan segala macamnya gitu. Yang tentunya juga istilahnya walaupun memang alur peminjamannya itu nggak sesulit kita di luar gitu, hanya kasih proposal peminjaman, cuman tetap aja gitu. Peraturan-peraturan yang dibuat tuh istilahnya membatasi kami gitu, itu yang aku rasa gitu. Kayak mulai jam malam, bahkan ya benar kata Ngepki, kita pernah sekali bikin, ada acara lah di fakultas kita, itu karena lewat sedikit dari jam malamnya itu, tiba-tiba sama pihak satpamnya itu dicabut listriknya gitu, tanpa ada konfirmasi lebih lanjut. Kita nggak usah sebutin lah, mbak tahu loh pasti, mbak tahu pasti orangnya. Ya jadi makanya kok gini gitu. Ya mungkin aku juga nggak bisa menyalahkan pihak keamanannya gitu karena memang udah tugasnya gitu ya. Cuma yang jadi concern aku itu mereka tuh menambah fasilitas, menambah ruang yang bisa diaktifasi namun membatasi pergerakan yang mau kita lakukan gitu. Jadi makanya yang sungguh disayangkan itu sih. Itu sih. Ya, kalau ke saya sudah selesai ya. Sudah selesai. Lega banget pokoknya ya. Oke. Mungkin kita sekarang sudah di penghujung acara karena sudah melewati jam 10 lewat. Mungkin aku hanya menarik beberapa poin yang telah kita bahas tadi ya dari awal hingga akhir ya. Bahwa soal permasalahan eksklusivitas dan inklusivitas itu masih ada hingga kini. Seperti yang tadi opini Mbak Dewi sendiri, dia baca dari surat kabar itu bahkan dari 2003 itu tuh telah ada soal wacana-wacana tersebut gitu. Tapi dengan pembahasan dari teman-teman tadi yang begitu banyak ya dari berbagai tempat gitu juga mengalami hal yang serupa gitu, bahwa eksklusivitas itu masih ada. Ruang-ruang yang seharusnya kita bisa mudah akses pun ternyata masih sulit hingga kini gitu. Tapi tadi juga ada dari tambahan Mbak Nela dan Mas itu bahwa lupa Mas Wisnu, bahwa ruang-ruang yang telah ada itu yang tapi mengalami kesulitan, mungkin kita tidak hanya jadi terpaku dan berhenti karena ketidakan ruangan itu, tapi kita menciptakan ruang itu sendiri gitu dengan melalui hal di berbagai tempat yang mungkin tidak terpikirkan gitu. Kalau Mbak Nila tadi kan mencontohkannya misalkan kampung gitu, yang kemarin itu baru Kampung Bustaman yang ada teater lingkar gitu. Ya, terima kasih. Udah selesai kok. Nah, dengan tempat-tempat yang mungkin di beberapa teman gitu menyebutnya sebagai tidak ideal karena infrastruktur yang tidak mendukung, namun keadaannya itu sangat membantu pada teman-teman pelaku seni gitu. Tapi juga yang aku garis bawahi bahwa di samping kita melihat kesusahan ruang yang ada dan kita menciptakan ruang yang kita buat sendiri gitu ya, yang seharusnya kita bisa mengakses tadi itu, tapi dari aku sendiri juga berpesan bahwa kita tidak boleh skeptis terhadap pendirian kita gitu, bahwa kita hingga jadi tidak, ya udahlah biarin aja lah kalau kayak gini terjadi gitu, ya udah buat ruang sendiri gitu misalkan. Ya kalau kayak gitu juga pemerintah kan seenaknya gitu. Akhirnya kita harus perlu hal-hal kritis, kemajuan kritis yang harus kita lakukan gitu ke pemerintah. Makanya tadi banyak pembahasan bahwa ruang-ruang dialog, tadi Mas Kesit bilang ruang-ruang dialog itu penting untuk dilakukan gitu, agar pembahasan-pembahasan yang sama gitu, pemahaman kita menyamakan pemahaman yang harusnya ada gitu. Itu sih dari aku. Terima kasih.